Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan materi Sosiologi Terasos bersama saya Eri Satria Yudatama. Nah, Sobat Teras yang ada di rumah, semoga dalam keadaan sehat, bahagia di masa pandemi COVID-19 ini dan tetap semangat mengikuti kegiatan belajar secara online. Sobat Teras, pada kesempatan kali ini saya membuat video pembelajaran mengenai materi Sosiologi kelas 10 SMA, di mana masih di KD 3.4 mengenai penelitian sosial. Dan pada kesempatan video kali ini, Sobat Teras semua, saya akan menjelaskan mengenai subbab materi rancangan penelitian. Perlu Sobat Teras ketahui di peta konsep pembelajaran yang saya buat, bahwa rancangan penelitian ini masuk ke subbab yang kedua. Rancangan penelitian. Kalau video-video saya sebelumnya mengenai apa sih hakikat penelitian, kemudian tahapan penelitian, jenis-jenis penelitian, sekarang sudah masuk ke rancangan penelitian. Nah, Sobat Teras, video ini nanti setelah Sobat Teras menyimak sampai akhir, diharapkan tujuannya Sobat Teras semua atau peserta didik yang ada di rumah diharapkan mampu mengidentifikasi isi rancangan penelitian. Jadi, Sobat Teras, ketika kita mau melakukan riset atau sebuah penelitian, kita perlu yang namanya merancang sebuah penelitian itu. Kira-kira apa nih yang akan kita lakukan? Topik masalahnya apa nih? Kemudian manfaatnya nanti apa, tujuannya nanti apa, bagaimana teknik saya nanti mengambil datanya, bagaimana nanti Sobat Teras akan melakukan analisis data. Nah, semua itu disusun dalam sebuah yang namanya rancangan penelitian. Langsung saja kita masuk ke materinya. Rancangan penelitian. Jadi hal pertama yang harus dilakukan ketika Sobat Teras akan melaksanakan penelitian adalah membuat rancangan penelitian. Rancangan penelitian merupakan gambaran umum dari penelitian itu sendiri. Nah, ada 8 bagian besar dalam rancangan penelitian yang saya kutip dari salah satu source atau sumbernya adalah buku paket Sosiologi kelas 10, karya Kun Mariati. Ini buku sangat bagus di mana di dalamnya menjelaskan materi mengenai penelitian sosial sangat lengkap. Nah, 8 bagian besar itu apa saja di dalam rancangan penelitian? Yang pertama adalah penelitian terdahulu. Kemudian ada latar belakang masalah. Jadi di dalam rancangan penelitian harus ada latar belakang masalah. Kemudian perumusan masalah. Ada pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian. Kemudian kita juga membuat sebuah landasan teori ketika di rancangan penelitian. Kemudian ada hipotesis. Dan yang terakhir ada metodologi penelitian. Nah, di metodologi nanti ini kita akan menentukan jenis penelitian kita, kemudian bagaimana teknik mengambil data, analisis data, dan sebagainya nanti akan kita bahas satu persatu. Nah, langsung saja kita akan mengupas 8 bagian besar rancangan penelitian. Yang pertama adalah penelitian terdahulu. Sobat Teras yang ada di rumah, ketika melakukan riset atau sebuah penelitian, kita perlu yang namanya melacak penelitian terdahulu. Supaya apa? Supaya kita menghindari yang namanya duplikasi dan dapat memposisikan kedudukan penelitian yang tengah dilakukan. Hasil penelitian terdahulu juga dapat digunakan sebagai data pendukung. Misalnya ketika Sobat Teras mau melakukan riset mengenai anak jalanan, nah, bukalah penelitian terdahulu, bisa menggunakan jurnal internasional seperti yang saya tampilkan ini, Science Direct. Dia adalah jurnal internasional atau jurnal yang hanya di Indonesia, misalnya neliti.com, bisa Sobat Teras kunjungi. Cobalah cari mengenai anak jalanan. Nah, di situ pasti banyak sekali riset mengenai penelitian anak jalanan. Nah, Sobat Teras harus mencari apakah penelitian Sobat Teras nanti itu sama dengan penelitian yang terdahulu atau berbeda gitu. Nah, kemudian di dalam penelitian terdahulu juga bisa digunakan sebagai data pendukung Sobat Teras melakukan penelitian. Kemudian Sobat Teras mengambil beberapa hasil penelitian anak jalanan dari orang lain, kemudian apa saja nih info-info datanya barangkali bisa mendukung penelitian Sobat Teras nanti. Nah, penelitian dahulu itu adalah satu hal yang menurut saya sangat penting ketika kita akan melakukan riset atau sebuah penelitian. Kemudian yang kedua adalah latar belakang masalah. Jadi di dalam rancangan penelitian Sobat Teras harus ada latar belakang masalah. Ini hal yang sangat penting sekali. Di dalam latar belakang masalah itu harus mencantumkan beberapa hal. Yang pertama harus mengemukakan alasan dipilihnya suatu masalah atau topik yang akan dijadikan bahan penelitian. Jadi harus mengemukakan alasan dipilihnya topik nih. Ketika Sobat Teras mau melakukan penelitian terhadap anak jalanan tadi, kenapa nih Sobat Teras melakukan meneliti anak jalanan?
latar belakangnya apa? Oh, ternyata karena di daerah kota X misalnya, angka anak jalanannya masih sangat tinggi sekali. Nah, kemudian di latar belakang masalah dikemukakan juga fakta-fakta sementara yang diperoleh peneliti dari pengamatan dan studi kepustakaan. Nah, di latar belakang ditampilkan data atau fakta-fakta yang ada. Oh, ternyata di kota X, dari lembaga survei tertentu menjelaskan bahwa kondisi anak jalanannya sejumlah berapa gitu. Kemudian dari beberapa media menyorot bahwa kota X yang harusnya layak anak ternyata masih banyak anak jalanannya. Nah, itu ditampilkan di latar belakang. Kemudian dalam menentukan suatu masalah, hal yang perlu dipertimbangkan adalah sejauh mana urgensi dan manfaat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Nah, di latar belakang juga harus ditampilkan nanti sebenarnya manfaat dari penelitian ini, hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat itu seperti apa ditampilkan. Jadi itu untuk menguatkan alasan atau melatar belakangi Sobat Teras atau para peserta didik di rumah melakukan riset penelitian. Nah, ini latar belakang. Biasanya latar belakang itu hanya berisi 1,5 lembar, 2 lembar, dan itu sangat padat sekali. Berisi mengenai alasan, fakta, dan latar belakang kenapa orang melakukan penelitian. Kemudian, rumusan masalah. Perumusan masalah merupakan lanjutan dari latar belakang masalah, tetapi berbeda penekanannya. Pada permasalahan penelitian, pertanyaan yang ingin diangkat adalah apa yang menjadi permasalahan dalam tema ini. Nah, kalau tadi di latar belakang sudah dipaparkan alasan, latar belakang, data-data yang menunjukkan masalah yang akan diteliti, kemudian nanti kebermanfaatan. Nah, perlu dikerucutkan di akhir paparan latar belakangnya kalau menurut saya. Kemudian difokuskan rumusan masalahnya itu apa. Nah, misalnya nih saya di sini menampilkan peserta didik Pak Eri di sekolah Pak Eri, dia ingin meneliti generasi Z mengenai sleepless Jakarta. Jadi bagaimana generasi milenial muda di Jakarta dia mengurangi tidurnya, bahkan tidur hanya 4 jam, 3 jam seharinya. Demi apa? Demi mencari karir, mencari sebuah penghasilan yang lebih dan sebagainya, agar dia bisa mencapai gaya hidup yang dia inginkan. Nah, kemudian difokuskan di akhir sama si peserta didik saya ini, dia ingin mencari gaya hidup dan alasan mengapa para generasi milenial dia melakukan sleepless Jakarta. Itu rumusan masalah yang dicari. Kemudian dibuatlah pertanyaan penelitian. Nah, di dalam rancangan berikutnya harus ada pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian berfungsi sebagai dasar penelitian yang akan dilakukan. Pertanyaan penelitian adalah hal-hal yang ingin dijawab melalui penelitian. Jadi, di dalam rancangan penelitian harus ada pertanyaan penelitian. Kenapa? Karena ini sesuatu hal yang sedang kita cari dan kita akan menjawab pertanyaan penelitian itu nanti. Nah, pertanyaan penelitian ini dibuat dari latar belakang yang sudah dipaparkan, perumusan masalah yang sudah difokuskan, kemudian dibuat pertanyaan penelitian. Nah, misalnya nih, lanjutan dari tadi ya. Jadi dia memberi pertanyaan penelitian bagaimana strategi adaptasi sleepless Jakarta dalam bertahan hidup di Jakarta. Nah, dia mencari tahu bagaimana adaptasi sleepless Jakarta, generasi Z atau milenial itu dalam bertahan hidup di Jakarta dengan kondisi dia tidur sedikit, kemudian dia mencari karirnya. Nah, nanti dia harus menjawab nih, dengan melakukan riset di lapangan terhadap generasi milenial atau muda yang ada di DKI Jakarta. Nah, ini adalah pertanyaan penelitian. Ini harus ada ya Sobat Teras di dalam rancangan penelitian. Kemudian tujuan dan manfaat. Dalam sebuah penelitian, di dalam rancangan penelitian nanti Sobat Teras harus membuat tujuannya. Jadi tujuan penelitiannya itu untuk apa gitu. Tujuan penelitian itu adalah rumusan masalah dalam bentuk kalimat pertanyaan. Misalnya tujuannya tadi untuk mengetahui strategi adaptasi generasi milenial dalam budaya sleepless Jakarta. Nanti ini tujuan itu sangat berkaitan dengan kesimpulan. Jadi kesimpulan nanti di akhir ketika riset atau penelitiannya selesai pasti tidak jauh berbeda dengan tujuannya. Nah, kemudian manfaat. Manfaat penelitian merupakan kegunaan nyata dari hasil yang akan dicapai melalui sebuah penelitian. Selain bersifat praktis, manfaat penelitian juga dapat bersifat teoritis. Contohnya apa? Tadi generasi milenial yang dia sleepless Jakarta, tidurnya dikurangin karena karir. Manfaatnya apa? Oh, ternyata bisa bermanfaat bagi para generasi milenial supaya dia mengadaptasikan diri, merancang manajemen waktunya dengan baik supaya bisa mengatur karirnya dan gaya hidupnya dengan baik di perkotaan. Nah, harus ada tujuan dan manfaat ya Sobat Teras ketika
nyusun rancangan penelitian. Kemudian landasan teori. Landasan teori merupakan telaah masalah penelitian berdasarkan teori-teori atau bacaan-bacaan. Ada kalanya pada bagian landasan teori dimasukkan pula definisi konsep dan definisi operasional agar pembaca lebih memahami alur penelitian. Jadi landasan teori ini merupakan kajian pustaka, Sobat Teras. Misalnya, ketika kita masih berlanjut dengan salah satu contoh penelitian murid saya, dia meneliti Sleepless Jakarta mengenai adaptasi. Nah, maka dari itu dia mencari tahu apa sih strategi adaptasi. Nah, dia menggunakan teorinya Agile mengenai Talcott yang ditulis oleh Talcott Parsons mengenai Agile. Adaptasi, goal, attainment, dan integration. Kemudian dia menjelaskan apa sih adaptasi, apa sih goal, tujuan, integrasi, latensi, dan sebagainya. Dan itu dijabarkan di dalam landasan teori atau kajian pustaka. Ketika Sobat Teras mau meneliti anak jalanan, psikologis anak jalanan misalnya, nanti di landasan teori Sobat Teras juga harus menjelaskan apa itu psikologis, apa itu anak jalanan. Nah, itu dijabarkan secara rinci di dalam landasan teori. Supaya apa? Supaya mendukung dan memberikan definisi-definisi operasional pada pembaca penelitian. Nah, ini landasan teori. Bisa dipahami ya Sobat Teras mengenai landasan teori. Kita lanjut, hipotesis. Ini juga sangat penting. Di dalam rancangan penelitian, perlu ada hipotesis. Hipotesis merupakan kemungkinan jawaban atas masalah penelitian. Jadi, kira-kira kemungkinan jawaban dalam penelitian, dugaan awal, jadi perakiraan dugaan awal jawaban dari penelitian yang akan dilakukan. Oh ternyata misalnya kalau tadi ini, karena dia meneliti generasi Z milenial yang dia mengurangi jamnya, oh ternyata para generasi Z atau milenial dia mengurangi jam tidurnya dengan Sleepless Jakarta, supaya dia mendapatkan karir yang baik ke depan. Supaya dia ingin memanfaatkan masa mudanya untuk produktif. Nah, misalnya nih, ini hipotesis atau dugaan awal. Nah, hipotesis ini harus kita buktikan dengan melakukan riset penelitian nanti, pelaksanaan di lapangannya. Hipotesis ada hipotesis nol atau HO, ada hipotesis kerja alternatif atau HA. Kalau hipotesis nol, HO ya ini dugaan awal sebelum dilakukannya penelitian. Biasanya berisi apa yang ingin dipatahkan atau ditolak dengan melakukan penelitian. Kalau hipotesis kerja alternatif, yaitu dugaan yang ingin dibuktikan oleh peneliti. Misalnya nih, kita masih merujuk ke contoh yang tadi, Sleepless Jakarta. Oh ternyata tidak ada pengaruh antara Sleepless Jakarta terhadap kesuksesan generasi Z atau milenial di dalam karirnya. Nah itu namanya HO. Padahal peneliti tidak ingin mencari tidak ada pengaruhnya, karena peneliti ingin mencari adanya pengaruh. Maka hipotesis kerja atau alternatifnya ada pengaruh yang signifikan gaya hidup Sleepless Jakarta terhadap produktivitas atau karir generasi milenial atau Z di Jakarta. Nah itu namanya hipotesis alternatif atau hipotesis yang ingin dibuktikan. Kalau hipotesis nol, HO adalah hipotesis yang biasanya ingin dipatahkan atau ditolak oleh penelitian. Peneliti di penelitian yang saya tadi contohkan ingin menolak bahwa ada hubungan, dia menolak tidak ada hubungan antara Sleepless Jakarta dengan generasi milenial. Nah, Sobat Teras bisa pahami ya, hipotesis ini sangat penting di dalam rancangan penelitian. Kemudian metodologi penelitian. Nah, di rancangan penelitian ini adalah yang terakhir, kerangka nomor 8, harus ada metodologi penelitian. Dalam bagian metode paling tidak terdapat 4 bagian inti. Di dalam bagian metode paling tidak terdapat 4 bagian inti, yakni jenis penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, dan unit analisis. Nah, yang pertama adalah jenis penelitian. Ketika merancang penelitian, Sobat Teras di rumah harus menentukan jenis penelitiannya. Kira-kira ini jenis penelitian apa ya? Eksperimen, eksploratif, atau jenis penelitian deskriptif, kualitatif, atau kuantitatif. Nah, ini penting supaya apa? Supaya nanti ketika melaksanakan penelitian jelas langkahnya dan bagaimana stepnya. Kemudian yang kedua, teknik pengumpulan data. Data yang langsung diperoleh peneliti secara langsung maksudnya, atau data yang diperoleh secara tidak langsung dari lapangan.
Jadi teknik pengumpulan data, datanya mau diperoleh oleh peneliti secara langsung di lapangan atau secara tidak langsung. Kalau secara tidak langsung misalnya dengan studi kepustakaan atau mencari sumber dari lembaga survei lain. Kalau secara langsung misalnya langsung observasi, wawancara mendalam dan sebagainya. Nah, teknik pengumpulan data itu banyak sekali caranya, ada angket, kuesioner, wawancara, observasi, studi kepustakaan dan sebagainya. Dan biasanya nanti di dalam teknik pengumpulan data ini bergantung kepada jenis penelitiannya. Jadi makanya nomor satu itu jenis penelitian. Jenis penelitiannya itu mau apa gitu. Nanti maka akan tekniknya pun mengikutinya. Kemudian yang ketiga adalah teknik analisis data. Ketika sudah mengumpulkan data, tentunya data akan dianalisis. Kalau misalnya memilih penelitian kuantitatif, maka dia menganalisisnya dengan statistik. Kalau misalnya dia memilih penelitian kualitatif jenisnya, maka dia menganalisis datanya dengan narasi, mendeskripsikan hasil apa yang dia lihat dari observasi dan sebagainya. Nah, kemudian yang keempat adalah unit analisis. Unit analisis ini merupakan satuan atau objek yang akan diteliti. Misalnya objek yang akan diteliti adalah generasi Z, generasi milenial. Atau misalnya karena saya mau meneliti mengenai tawuran pelajar, saya ingin berarti unit analisisnya atau yang menjadi objek penelitian saya adalah para pelajar. Dan sebagainya. Nah, metodologi penelitian ini sangat penting sekali di dalam rancangan penelitian karena ini akan membantu kita nanti dalam rangka mengumpulkan data-data yang ada di lapangan. Nah, Sobat Teras semua bisa dipahami semua ya oleh Sobat Teras mengenai materi rancangan penelitian ini. Jadi, di dalam rancangan penelitian ini ada 8 bagian yang perlu Sobat Teras ketahui, yaitu ada penelitian terdahulu, kemudian yang kedua ada latar belakang masalah, yang ketiga ada perumusan masalah, kemudian ada pertanyaan penelitian. Ini penting sekali, pertanyaan penelitian boleh 1, boleh 2, boleh 3. Kemudian ada tujuan dan manfaat dari penelitian yang akan dilakukan, kemudian landasan teori, kemudian ada hipotesis atau dugaan awal dari jawaban hasil penelitian, dan yang terakhir ada metode penelitian, bagaimana nanti cara saya akan melaksanakan penelitian di lapangan. Nah, Sobat Teras, jika Sobat Teras sudah bisa memahami mengenai rancangan penelitian ini, Sobat Teras bisa memulainya di rumah, barangkali tertarik terhadap sebuah riset atau penelitian di lingkungan sekitar Sobat Teras dan mulai merancang nih dari tadi pendahuluan, menyusun latar belakang hingga membuat metode penelitian supaya nanti rancangan itu bisa dilaksanakan atau bisa dilakukan sebuah penelitian. Nah, Sobat Teras, demikian materi mengenai isi dari rancangan penelitian. Semoga bisa bermanfaat untuk Sobat Teras semua. Sampai jumpa di materi mengenai penelitian sosial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.